Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas peternakan B 2020, yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Risma Mareta Widyaningrum, dengan NPM terakhir 045, dan kemudian ada rekan saya Indra Nafisah dengan NPM terakhir 039, kemudian ada Triwati Handayani dengan NPM terakhir 040, kemudian ada Sinta Dwi Pramesti dengan NPM terakhir 041, kemudian ada Fiona Aprilia dengan NPM terakhir 042, kemudian Bagus Anda Gunawan dengan NPM terakhir 043, ada Eni Lutfiana Zulfa dengan NPM terakhir 044, ada Dianingsih dengan NPM terakhir 046, dan yang terakhir Wahyu Trianto dengan NPM terakhir 099. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan materi mengenai karakteristik, pola pemeliharaan, dan bentuk usaha komunitas ayam kampung. Untuk selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh presenter. Dimohon kepada presenter untuk menyampaikan materi. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan menyampaikan tentang karakteristik pola pemeliharaan dan bentuk usaha komoditas ayam kampung. Slide selanjutnya. Karakteristik ayam kampung. Ayam kampung mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama yaitu bentuk tubuh ramping, kompak, dan padat dengan pertumbuhan daging yang relatif baik. Yang kedua, warna bulu ayam kampung bervariasi, yaitu merah, coklat, hitam, putih, kuning keemasan, lurik maupun kombinasinya. Yang ketiga, pertumbuhan bulunya sempurna, serta memiliki kaki panjang dengan sisik kuning, putih maupun hitam. Yang terakhir, daging dan telur ayam kampung lebih disukai masyarakat karena memiliki rasa khas yaitu gurih. Untuk pola pemeliharaan ayam kampung ada beberapa. Yang pertama, sistem pemeliharaan ayam secara tradisional. Yang kedua, sistem pemeliharaan secara semi-intensif. Yang ketiga, sistem pemeliharaan secara intensif. Untuk sistem pemeliharaan ayam secara tradisional, sistem pemeliharaan ini biasa dilakukan oleh sebagian besar peternak pedesaan dengan skala pemeliharaan rata-rata 3 ekor induk per peternak. Ayam kampung ini dipelihara dengan cara dibiarkan lepas. Peternak kurang memperhatikan aspek teknis dan perhitungan ekonomi usahanya. Kemudian pemeliharaan bersifat 9, di mana pakan ayam kampung tidak disediakan secara khusus, hanya menyediakan sisa-sisa hasil pertanian, namun ada juga yang memberi pakan dedak padi, tetapi tidak secara teratur. Jadi, peternak tidak memperhatikan nutrisi-nutrisi makanan untuk ayam. Kemudian ada sistem perkandangan. Sistem perkandangan juga kurang diperhatikan. Ada yang di kandang di dekat dapur, biasanya kandangnya juga kecil, dan ada juga yang tidak di kandang. Ayam yang tidak di kandang biasanya tidur di dahan pohon-pohonan pada malam hari. Pada pemeliharaan secara tradisional, sering terjadi gangguan binatang liar jika ayamnya tidak di kandang. Kemudian tingkat kematian ayam lumayan tinggi, yaitu 56%, terutama pada anak ayam sampai umur 6 minggu. Produksi telur lumayan rendah, yaitu 47 butir per induk per tahun, walaupun pemanfaatannya cukup berarti bagi peternak. Kemudian yang kedua, sistem pemeliharaan secara semi-intensif. Sistem pemeliharaan secara semi-intensif adalah pemeliharaan ayam kampung dengan penyediaan kandang dan pemisahan anak ayam yang baru menetas dari induknya dengan skala usaha rata-rata 9 ekor induk per peternak. Next. Selama pemisahan ini, anak ayam perlu diberi pakan yang baik komersial atau buatan sendiri.
Biasanya pakan tambahan diberikan sebelum ayam dilepas di pekarangan atau kebun untuk mencari pakan sendiri. Pakan tambahan hanya diberikan sebanyak 25 gram per ekor per hari atau 25% dari kebutuhan pakan yang dipelihara secara intensif per ekor per hari. Pada pemeliharaan secara semi-intensif ini, tingkat kematian ayam dapat mencapai 34%, terutama pada anak ayam sampai umur 6 minggu, dan produksi telur dapat mencapai 95 butir per ekor per tahun. Yang ketiga, sistem pemeliharaan secara intensif. Pemeliharaan secara intensif ini artinya ayam kampung yang dipelihara peternak dikurung atau dikandangkan sepanjang hari. Dengan skala usaha rata-rata 18 ekor induk ayam per peternak. Cara pemeliharaan ini tidak jauh beda dengan sistem pemeliharaan secara semi-intensif. Namun bedanya, pakan diberikan secara penuh yaitu 100 gram per ekor per hari. Pada cara ini, peternak harus secara terus-menerus menangani usahanya, karena aspek komersil dari usaha ini sangat ditekankan, di mana pengeluaran modal cukup banyak, terutama untuk pembelian pakan. Dengan cara ini, produktivitas dan pemanfaatan ayam kampung oleh peternak meningkat. Pada sistem pemeliharaan secara intensif, ayam betina tidak diberikan kesempatan untuk mengarami telurnya. Telur diarankan oleh ayam-ayam yang khusus dipelihara sebagai penetas telur atau diletakkan dengan menggunakan mesin tetas. Pada pemeliharaan secara semi-intensif ini, tingkat kematian ayam mencapai 27%, terutama anak ayam sampai umur 6 minggu, dan produksi telur dapat mencapai 103 butir per ekor per tahun. Untuk bentuk usaha komoditas ayam kampung, saat ini budidaya ayam kampung hanya dikembangkan oleh peternak kecil. Padahal, beternak ayam kampung menjadi bisnis yang menguntungkan untuk dicoba. Ayam kampung bisa dipasarkan dalam bentuk daging, telur, dan bibit ayam. Karena tingginya minat masyarakat akan daging ayam kampung serta telur ayam kampung, maka hal ini bisa dijadikan sebagai target pasar yang potensial. Daging ayam kampung bisa dijadikan sebagai olahan makanan. Selain itu, telur ayam kampung biasanya dijadikan jamu yang bermanfaat bagi kesehatan. Kelebihan produk ayam kampung. Yang pertama, daging ayam kampung ini lebih enak dan juga gurih dibandingkan dengan daging ayam broiler. Yang kedua, daging dan telur ayam kampung memiliki asupan protein yang tinggi serta rendah lemak. Yang ketiga, ayam kampung memiliki harga yang tinggi daripada ayam broiler. Dan yang terakhir, ayam kampung lebih tahan terhadap penyakit sehingga tingkat kesehatannya lebih baik dibandingkan ayam broiler. Selanjutnya, pemasaran ayam kampung. Untuk pemasaran ayam kampung, peternak bisa bekerja sama dengan restoran yang menyediakan menu ayam kampung. Atau bisa juga bekerja sama dengan kedai jamu, lalu bisa langsung dijual ke pasar atau dengan memasang iklan di beberapa media cetak maupun media elektronik. Mungkin sekian dari hasil diskusi yang dapat kita sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang begitu detail. Dari penyampaian materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ayam kampung adalah ayam lokal yang memiliki karakteristik lebih tinggi dibandingkan ayam broiler dan memiliki potensial pasar yang bagus serta pemeliharaan yang mudah. Namun sayangnya jenis ayam ini masih jarang dibudidayakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.